selamat siang semuanya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya masih bisa berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan metode apa aja yang kupakai, kemudian pendekatannya gimana dan bedanya apa. Kita masuk, yang pertama adalah pengertian menurut menggunakan metode discovery inquiry. Itu menulis puisi biasanya berkaitan dengan pencarian ide atau ilham, pemilihan temanya, penentuan jenis puisi, pemilihan diksi atau kata yang padat dan khas, kemudian pemilihan pemainan bunyi, pemilihan pengucapan, pemanfaatan gaya, itu gaya bahasanya gimana, dan kemudian pemilihan judul yang menarik. Kemudian ada pengertian puisi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang disebut poema, yang berarti membuat atau posisi yang berarti pembuatannya di dalam bahasa Inggris. Itu disebut sebagai poem atau poetry, yang berarti karya seni yang menghibur dan mempunyai fungsi. Itu ada menurut Barnett tahun 2023, puisi berarti pembuatan karya seni yang menghibur karena dengan menulis puisi berarti telah menciptakan sebuah irama. Kemudian kita ada juga beberapa menurut Sukapti tahun 2028, pengertian puisi menyiratkan beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, puisi merupakan ungkapan pemikiran, gagasan, ide, dan ekspresi penyair. Yang kedua, bahasa puisi bersifat konotatif, simbolis, dan lambang. Karena itu, puisi penuh dengan imaji, metafora, kias, dan bahasa yang figuratif, yang estetis. Yang ketiga adalah susunan lirik puisi memanfaatkan pertimbangan bunyi dari rima yang maksimal, ya kan? Yang keempat adalah dalam penulisan puisi terjadi pemandatan kata dengan berbagai bentuk, dan itu kekuatan bahasanya yang ada. Kemudian yang kelima, unsur membangun puisi mencakup unsur batik dan lahir sehingga menjadi yang padu. Yang terakhir adalah bahasa puisi tidak terikat oleh kaidah kebahasaan umumnya. Karena itu, ia memiliki kebebasan untuk menyimpang dari kaidah kebahasaan yang ada. Selanjutnya, ini yang tadi yang akan mau saya jawab, dan saya menggunakan metode discovery inquiry. Nah, sebelum guru mengajarkan bagaimana menulis puisi, sebaiknya guru harus memandang semua para siswanya mempunyai kemampuan yang sama dalam hal penulisannya, ya kan? Sehingga para siswa tidak menjadi malas untuk menulis, ya kan? Harus kita sadari bahwa semua siswa adalah yang kreatif, imajinatif, ilusif, jenius, dan komunikatif. Nah, untuk mengawali pelajaran menulis puisi, sebaiknya setiap siswa disuruh untuk membaca sebuah puisi di depan kelasnya supaya siswa terlatih. Itu dilakukan secara bergiliran, dan dari hasil pembacaan puisi secara bergiliran ini, maka guru akan mendapatkan hasil bahwa para siswa akan berani tampil di depan kelas, dan mereka akan mendapatkan
vocabulary diksi yang baik dari isi puisi yang baik itu, ya kan? Baru kemudian guru mengajak mereka untuk menuliskan puisi agar lebih memudahkan dalam penulisan puisi. Maka harus melakukan banyak cara yang dapat digunakan dalam konsep pembuatannya. Nah, salah satunya adalah menurut Toha 2008, dalam menggunakan metode discovery inquiry, siswa diajak ke luar kelas atau sekolah guna mengamati apa saja yang ada di luar sekolah tersebut, dan mereka bisa menulis tentang seperti dedaunan, pohonan, dan ada petani, pedagang ke gunung, baru panasnya cuaca gimana, ada yang hujan, ada yang terbendung, dan masih banyak yang lain yang bisa ditemukan di luar kelas. Dan akan lebih terkesannya jika guru melibatkan siswa lain sebagai auden atau pendengar. Kita semua membuat penguatan dari orang lain. Ketika mereka membaca hasil tulisan tersebut, seorang siswa harus mengetahui siapa pendengar sebelumnya, dan mereka menulis agar pendengar nantinya mengerti dengan apa yang dituliskannya. Contoh kegiatannya itu seperti guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih pasangan sendiri dalam membaca dan memberikan tanggapan, ya kan? Tanggapan terhadap tulisan. Dan tujuan kegiatan ini adalah mengajarkan siswa untuk menerima umpan balik dari pasangannya dan mendorong kerjasama antara siswa di kelas. Kemudian guru meminta siswa untuk membuat kompilasi tulisan yang paling mereka sukai, dan buatlah anatologi kerja, dan siswa kemudian membagikan kepada seluruh siswa. Setelah itu, guru membantu siswa agar terlihat dalam penulisan koran sekolah, dan mencari data. Siswa harus mengumpulkan data, misalnya gini, alasan faktanya gimana, ya kan? Itu bisa juga kita sebut opininya, dan dirangkai di dalam dan kita bisa memahami topik yang dicarinya, dan dimana penulis menemukan data, ya kan? Penulis bisa menggunakan sumber yang telah direkam, atau itu seperti buku, artikel, surat, diary, atau film. Itu sumber hidup seperti dirinya sendiri, baik itu keluarga, teman-teman, tetangga, masih banyak lainnya. Kemudian kita masuk ke contohnya. Ada di sini contoh puisi. Itu judulnya adalah Tanah Airku, ya kan? Tanah Airku, yang membacanya gini: angin berdesir di pantai, burung berkicau dengan merdu, embun pagi membasahi rumput-rumput. Itulah tanah airku, sawahnya menghijau, gunungnya tinggi menjulang, rakyatnya aman dan makmur. Indonesiaku, tanah tumpah darahku, jaga dan rawatlah selalu. Di sanalah ku dilahirkan dan dibesarkan.
di sanalah aku menutupkan mata. Oh, tanah airku tercinta, Indonesia Jaya. Itulah salah satu contoh dari puisi judulnya Tanah Airku. Kemudian yang B adalah media gambar. Setelah menggunakan metode, media apa sih yang digunakan? Ya, pastinya seperti yang kita tengok, kita lihat di PPT, yaitu media gambar, ya kan? Puisi itu ditulis dalam beragam media yang memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar atau di sekitar alam. Misalnya bisa ditulis di atas kertas yang daur ulang yang dapat dibuat sendiri oleh siswa. Dan itu seperti dibuat bisa di apa? Di kardus bekas dan styrofoam, itu bekas box makanan. Kemudian kulit kayu yang sudah mati, kemudian piring dari batok kelapa, baru piring melamin, kemudian atau saset-saset yang dijahit lalu ditulis puisi dan dihias. Puisi yang sudah ditulis di kertas daur ulang dapat pula digulung lalu dimasukkan ke dalam botol minum bekas, ya kan, dan ini sudah dikemas yang sudah dihias. Itulah media yang cocok dipakai untuk metode yang tadi saya tentukan. Kemudian kita masuk ke pendekatan kontekstual. Ya, saya menggunakan pendekatan kontekstual karena menurut saya ini cocok digunakan. Bisa kita lihat di PPT, ada beberapa menurut para ahli pengertian pembelajaran kontekstual itu. Yang pertama, menurut Johnson atau Kunadar tahun 2007 halaman 295. Itu dia mengartikan bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam materi pelajaran yang mereka dipelajari dengan cara menghubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadi seperti sosial maupun budayanya. Ada juga menurut Hulse dan Solders atau Kokom Komelarasi Sari tahun 2015 halaman 6. Dia mengemukakan bahwa dalam pembelajaran kontekstual itu siswa menemukan hubungan penuh makna antara ide-ide abstrak dengan menerapkan praktis di dalam konteks dunia nyata. Dan siswa menginternalisasi konsep melalui penemuan atau penguatan diterkaitkan. Dan maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kontekstual itu adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini sangatlah cocok digunakan di dalam sehari-hari dan digabungkan dengan model yang tadi saya tunjukkan. Kemudian kita lanjut, apa aja tujuan pembelajaran kontekstual itu? Nah, bahwa tujuan pembelajaran kontekstual yaitu menolong para siswa melihat makna yang ada di dalam materi akademi yang mereka pelajari. Ada 8 komponen, yaitu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah membuat keterkaitan yang bermakna, ya kan? Pastinya itu berguna. Yang kedua adalah melakukan pekerjaan yang berarti. Yang ketiga,
melakukan pembelajaran yang diatur sendiri. Yang keempat, melakukan kerjasama. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian mencapai standar yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah menggunakan penilaian autentik, ya kan? Kemudian kita masuk, ini yang terakhir. Kenapa saya memilih metode yang tadi saya tunjukkan, kemudian media yang saya berikan tadi, contohnya, dan pendekatannya kontekstual. Inilah alasan saya, agar pengajaran kepada siswa lebih cepat, proses peningkatan pembelajaran keterampilan menulis puisi lebih bebas, dan siswa dicapai melalui penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dalam kegiatan menulis puisi dengan memahami cara bahasa dari segi bentuk, maknanya, dan fungsi, dan siswa lebih semangat, apalagi ketika dibawa belajar keluar. Itu maksudnya agar wawasan siswanya lebih luas, dan medianya penggunaannya itu adalah media gambar yang tadi kan, itu agar lebih menarik perhatian siswa dan tidak terlalu bosan, ataupun siswa juga diajak keluar untuk memahami belajarnya alam yang ada di sekitar. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam.